Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam seri materi persamaan diferensial biasa dan juga masih dalam bab aplikasi persamaan diferensial biasa orde 1. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas model pendinginan dan model pencampuran. Oke, yang pertama kita bahas model pendinginan. Nah, model pendinginan ini dibuat berdasarkan hukum Newton tentang penurunan suhu suatu benda terhadap waktu atau T. Ini akan proporsional dengan selisih antara suhu benda pada saat T dan suhu ruangan sekitar. Nah, misalkan T besar ini menyatakan suhu benda pada saat T dan TR ini menyatakan suhu ruangan. Maka laju perubahan suhu atau dt besar per dt kecil ini akan berbanding lurus dengan selisih antara T besar dan TR. Kemudian ini dapat ditulis menjadi dt besar per dt kecil sama dengan K dikalikan T besar dikurangi TR. Dengan K ini adalah konstanta kesebandingan. Oke, kita coba contoh 1. Sepotong kue dikeluarkan dari oven, suhunya 300 derajat Fahrenheit. Nah, dari kalimat yang pertama saja ini kita sudah dapatkan informasi bahwa ini adalah T0, nilai awal. 3 menit kemudian suhunya menjadi 200 derajat Fahrenheit. Berarti di sini kita peroleh informasi T3. T3 sama dengan 200. Tentukan suhu kue setelah 5 menit. Yang ditanya di A berarti T5 di sini. T5 sama dengan berapa? Kemudian yang B, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suhu kue turun hingga mencapai suhu ruangan? Nah, ini suhu ruangan 70 derajat Fahrenheit, berarti di sini TR. Ya. Kemudian agar kita bisa menyelesaikan contoh 1 ini, berarti kita selesaikan dulu modelnya. Nah, tadi sudah dibahas di slide sebelumnya bahwa dt besar per dt kecil di sini sama dengan K dikalikan T besar dikurangi TR. Ini langsung kita masukkan saja dt besar per dt kecil di sini sama dengan K dikalikan T dikurangi TR-nya 70. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 1 yang bisa kita pisahkan. Jadi, T besar ya, variabel T besar kita kumpulkan di ruas kiri. Ini T dikurangi 70 sama dengan K dt. Kemudian kita integralkan. Integral dt besar per T dikurangi 70 ini sama dengan integral K dt. Atau di sini ln T dikurangi 70 sama dengan KT ditambah C. Atau di sini T dikurangi 70 ini akan sama dengan eksponen dari KT ditambah C. Kita pisahkan di sini E pangkat C dikalikan E pangkat KT, atau E pangkat C-nya di sini C saja ya, C bintang, sama-sama konstanta E pangkat KT. Sehingga T-nya di sini sama dengan 70 ditambah C bintang E pangkat KT. Nah, jadi ini solusi umum dari model pendinginan 70 ditambah C bintang E pangkat KT. Nah, selanjutnya tadi kan sudah kita punya T sama dengan 70 ditambah C bintang E pangkat KT. Kita sekarang punya nilai awal T0 ini sama dengan 300. Nah, ini kita substitusikan supaya nanti dapat C bintang. Jadi, T0 kita substitusikan ke dalam solusi yang tadi, 70 ditambah C bintang E pangkat K dikalikan 0. T0-nya kan 300 di sini. 300 sama dengan 70 ditambah C bintang kalikan E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1 ya. Nah, ini 300
dikurangi 70 berarti di sini 230 sama dengan C bintang. Jadi C bintangnya di sini 230 sehingga solusinya menjadi T sama dengan 70 ditambah 230 kalikan E pangkat KT. Oke, nah ini. Nah yang berikutnya kita harus mencari nilai K dulu. Di sini kita punya informasi T3. 3 menit kemudian suhunya menjadi 200, berarti T3 sama dengan 200. T3 sama dengan 200, kita substitusikan ke sini ya, ke solusi yang tadi kita temukan. T3 sama dengan 70 ditambah 230 E pangkat 3K berarti K dikalikan 3. Nah, T3-nya di sini kan 200. 200 sama dengan 70 ditambah 230 E pangkat 3K. Oke, sekarang ini 200 dikurangi 70 berarti di sini 130 sama dengan 230 E pangkat 3K. Atau E pangkat 3K ini sama dengan 130 dibagi 230. Atau 3K sama dengan ln dari 13/23. Atau K sama dengan ln 13/23 kita bagi dengan 3. Ini kira-kira hasilnya min 0,19018. Oke, tadi terakhir kita sudah dapatkan K, berarti modelnya menjadi T sama dengan 70 ditambah 230 E pangkat min 0,19018 T. Oke, ini modelnya. Nah, sekarang kita jawab yang A. Yang A ini tentukan suhu kue setelah 5 menit, berarti T5. T5 sama dengan, kita langsung masukkan saja ya ke rumus. Ditambah 230 E pangkat min 0,19018 kalikan 5. Nah, ini sama dengan 70 ditambah 230 E pangkat, ini min 0,19018 dikalikan 5, kita cari di kalkulator ya, ini hasilnya min 0,9509. Nah, ini kemudian kita hitung dan hasil akhirnya 158,87 derajat Fahrenheit. Untuk yang B, pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suhu kue turun hingga mencapai suhu ruangan 70 derajat Fahrenheit. Berarti di sini berapa lama waktu yang dicari berarti T-nya. Jadi kalau T besarnya di sini 70, berapa T kecilnya? Nah, ini kalau misalkan kita masukkan ke persamaan misalnya. Di sini kan T ini sama dengan 70 ditambah 230 E pangkat min 0,19018 T.
Nah, kemudian ini 70 nih. Ini sama dengan 70 ditambah 230 E pangkat min 0,19018 T. Ini kan 0 ya, berarti sisanya 0 sama dengan 230 E pangkat min 0,19018 T. Nah, ini artinya kita mencari E pangkat min 0,19018 T ini sama dengan 0. Jadi kita mau mencari T-nya berapa gitu. T-nya berapa supaya E pangkat min 0,19018 T ini sama dengan 0. Nah, kita ingat bahwa karakteristik dari fungsi eksponen itu dia tidak pernah menyentuh angka 0 ya, tidak pernah sama dengan 0. Nah, ini berarti kan ini rasanya tidak mungkin T-nya akan mencapai 70. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah menentukan waktu yang diperlukan agar kue tersebut suhunya menurun hingga mencapai suhu ruangan. Ternyata dengan rumus itu kita tidak bisa dapatkan T-nya berapa. Tapi dengan tabel seperti ini bisa kita dapatkan perkiraannya. Jadi kita bisa cek satu persatu kalau misalkan suhunya 75, maka waktunya berapa? Kita masukkan ke rumus. Kalau 74 maka waktunya berapa? Dan seterusnya sampai suhunya mendekati 70, kira-kira waktunya berapa? Di sini dilihat di tabel, waktunya nanti akan mendekati 30 menit. Nah, tapi ini juga kalau diteruskan ini nggak tahu sampai kapan ya persisnya. 70 ini, untuk sampai ke 70 ini kita tidak tahu waktu yang diperlukan ini sampai kapan. Nah, kalau kita limitkan, limit T besar ini untuk T-nya mendekati T hingga, T kecilnya mendekati T hingga, maka akan seperti ini ya. Jadi limit 70 di sini ditambah limit 230 E pangkat min 0,19018 T, dan suku yang kedua ini nilai limitnya ini sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya nilai limit T besar ini adalah 70 sama dengan suhu ruangan. Ini artinya T besar ini akan mendekati 70 untuk T-nya mendekati T hingga. Ya, jadi bisa dilihat di grafik di sini suhu awalnya 300, kemudian seiring bertambahnya waktu suhunya turun karena kue tadi semakin dingin. Kemudian terus turun, tapi dia tidak pernah menyentuh angka 70 ini. Ya, angka 70 hanya mendekati. Nah, tentu saja ini menunjukkan bahwa model ini sebetulnya memiliki satu kelemahan, yaitu dia tidak bisa dipakai untuk menentukan kapan waktu yang diperlukan agar benda tersebut sama dengan suhu ruangan, suhunya sama dengan suhu ruangan. Contoh yang berikutnya ini adalah model pencampuran ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah tangki yang berisi 300 galon air bersih. Nah, awal mulanya ini dimasukkan 50 gram garam, lalu dilarutkan, kemudian diaduk. Nah, di sini di atas ada keran yang mengalirkan larutan garam dengan laju 3 galon per menit dan konsentrasinya 2 gram per galon. Secara bersamaan di bawah di sini juga ada keran yang mengalirkan larutan tersebut keluar dengan konsentrasi 2 gram per galon juga. Nah, di sini yang ditanyakan tentukan model pencampuran dari solusi masalah tersebut yang A. Kemudian tentukan berapa gram jumlah garam setelah 50 menit. Berapa lama jumlah garam dalam tangki mencapai 300 gram? Lalu yang D, tentukan berapa gram jumlah garam dalam jangka waktu yang lama.
Nah, di sini dalam membangun model seperti ini, alangkah baiknya kita baca dulu semuanya, informasinya selengkap-lengkapnya. Nah, sehingga di sini kita bisa misalkan AT, di sini AT sama dengan jumlah garam dalam tangki pada saat T. Satuannya gram. Kenapa saya di sini mengambil satuannya gram atau menganggap AT ini adalah massa garam, bukan konsentrasi? Karena di sini pertanyaannya tadi, kita sudah membaca pertanyaan A sampai D. Ini rata-rata ditanyakan berapa gram. Sehingga kita buat model di sini untuk variabel A lebih baik satuannya adalah gram. Nah, kalau A-nya ini adalah jumlah garam dalam tangki pada saat T, berarti lajunya adalah dA dt. dA dt. Dan ini satuannya berarti gram per menit. Nah, tadi karena ada dua keran ya di dalam tangki itu, ada yang masuk dan ada yang keluar, berarti kita harus mencari laju masuk di sini. Jadi laju masuk di sini sama dengan, nah ini kan yang masuk ini lajunya 3 galon per menit. Jadi di sini 3 galon per menit. Ini laju masuk larutan garam ya. Kemudian kita kalikan dengan konsentrasi garamnya. Kan ada keterangan di sini konsentrasi larutan garam yang masuk ke dalam tangki adalah 2 gram per galon. 2 gram per galon. Nah, jadi di sini laju masuknya ini kan satuannya bisa dicoret 6 gram per menit. Kemudian laju keluar, kita cek laju keluar. Nah, ini sama dengan tadi kan ada keterangan di sini laju masuk dan laju keluar sama. Jadi laju keluarnya juga di sini 3 galon per menit. Nah, ini hanya konsentrasinya kita nggak tahu. Konsentrasi itu massa per volume. Masanya di situ kan berubah ya untuk yang keluar karena sudah ada yang masuk kemudian tercampur dengan air baru keluar. Sehingga kita katakan di sini A. Satuannya gram. Tadi A itu adalah jumlah garam pada saat T. Kemudian volumenya di sini berarti volume air dalam tangki itu. Di situ 300 galon. Jadi ini sama dengan 1 per 100 A. Satuannya, ini galonnya bisa dicoret, gram per menit. Nah, di sini berarti satuannya sudah sama gram per menit. Sama dengan dA dt. Jadi harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi dA dt di sini sama dengan laju masuk ini dikurangi laju keluar. Sama-sama laju ya, ruas kiri dan ruas kanan. Atau dA dt ini sama dengan laju masuknya tadi 6 dikurangi laju keluarnya 1 per 100 A. Nah, jadi ini modelnya. Oke, tadi kita terakhir sudah dapatkan ini ya, dA dt sama dengan 6 dikurangi 1 per 100 A. Nah, ini adalah persamaan diferensial biasa orde 1 linear. Nah, berarti kita bisa selesaikan dengan faktor pengintegralan. Tapi sebelumnya kita pindahkan dulu supaya lebih kelihatan ya bentuknya. Jadi di sini ditambah 1 per 100 A, kita biarkan 6-nya di ruas kanan. Nah, ini PDB linear orde 1. Faktor pengintegralannya, kita sebut saja di sini HT ya. HT karena variabel bebasnya T di sini, HT adalah E pangkat integral 1 per 100
dt atau sama dengan E pangkat 1/100 T. Lalu kita kalikan dengan faktor pengintegralan. Kita kalikan persamaan diferensial dengan faktor pengintegralan. Di sini dA dt ditambah 1/100 E pangkat 1/100 T A ini sama dengan 6 E pangkat 1/100 T. Nah, kemudian kita tulis dalam bentuk dt di sini E pangkat 1/100 T dikalikan A ya, variabel tak bebasnya A ini sama dengan 6 kalikan E pangkat 1/100 T atau E pangkat 1/100 T kalikan A ini berarti kita integralkan 6 E pangkat 1/100 T dt. Ini sama dengan 600 E pangkat 1/100 T ditambah C. Nah, sehingga AT sama dengan 600 ditambah C E pangkat min 1/100 T. Nah, dari soal diketahui nilai awalnya 50. Berarti kalau kita masukkan di sini A0 ini sama dengan 600 ditambah C E pangkat min 1/100 kalikan 0. Nah, ini A0-nya 50 sama dengan 600 ditambah C E pangkat 0. Ini di sini min 550 ya, sama dengan C. Sehingga persamaannya menjadi AT sama dengan 600 dikurangi 550 E pangkat min 1/100 T. Nah, untuk pertanyaan yang B, berapakah jumlah garam pada saat T-nya 50 menit? Berarti A 50. Nah, untuk A50 berarti tinggal kita substitusikan saja T-nya 50. Sini E pangkat min 1/100 kalikan 50. Ini sama dengan 600 dikurangi 550 kalikan E pangkat min 0,5 ya. Nah, ini dihitung saja di kalkulator. Hasilnya adalah 266,41 gram. Oke, yang berikutnya pertanyaan yang C. Kalau AT-nya sama dengan 300, maka T-nya berapa? Yang ditanya waktu. Berarti di sini AT sama dengan 600 dikurangi 550 E pangkat min 1/100 T. Nah, di sini kalau ini 300 sama dengan 600 dikurangi 550 E pangkat min 1/100 T. Atau di sini min 300 sama dengan min 550 E pangkat min
1/100 T. Oke, saya pindah ke sini ya. Jadi di sini E pangkat min 1/100 T ini sama dengan 300 dibagi 550 ya, min 300 dibagi min 550, atau min 1/100 T sama dengan ln dari 30/55, atau T-nya sama dengan ln 30/55 ini dibagi min 1/100. Jadi T-nya adalah 60,61 satuannya menit. Oke, sekarang yang terakhir pertanyaan yang D, yang ditanyakan adalah bagaimana jumlah garam dalam jangka waktu yang lama. Berarti kita cari limit dari AT. Limit AT untuk T-nya mendekati tak hingga. Nah, ini berarti sama dengan limit 600 dikurangi 550 E pangkat min 1/100 T. Oke, yang ini berarti bisa kita pisahkan, limit T mendekati tak hingga dari 600, ini saya kasih kurung ya, dikurangi limit T mendekati tak hingga dari 550 maaf. Oke, 550 E pangkat min 1/100 T. Nah, ini limit yang ini nilainya 0 ya. Berarti ini sama dengan 600. Yang ini sendiri 600. Jadi jumlah garam dalam jangka waktu yang lama adalah 600 gram. Baik, setelah Anda memahami contoh-contoh soal yang sudah dipaparkan tadi, berikut ada beberapa soal latihan yang bisa Anda coba kerjakan sendiri. Di sini saya berikan 4 buah soal latihan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.